Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi untuk melakukan sebuah klarifikasi atau tabayun dari berbagai informasi yang mungkin beredar, karena banyak sekali yang tidak mendengar tetapi berpersepsi ya. Dan saya bahagia karena di Zoom ini dihadiri juga oleh Kapten Nurholis dan Mas Dimas Pasya ya. Terima kasih atas hadirnya ya, dan saya sangat senang karena berarti saya melakukan klarifikasi ini juga bisa didengarkan langsung. Saya nggak akan berlama-lama teman-teman sekalian, bahwa sebenarnya keputusan saya ini bukan keputusan yang mudah ya, bukan sebuah keputusan yang serta-merta, tapi hasil perenungan yang panjang melihat perkembangan dan perubahan-perubahan situasi. Karena selaku founder Sahabat Karet tentunya saya selalu memantau bagaimana perkembangan teman-teman semua ya, dan pada faktanya ya saya melihat perkembangan dari Sahabat Karet itu tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Dan kita tahu, kita semua tahu bahwa untuk mengambil keputusan seperti ini ya mungkin sangat berat. Coba di saat saya ya dengan program yang terbaru ini, pencapaian saya itu sudah 1 luxury, 2 big Ambassador, berarti sudah 2 miliar, ditambah 4 star, berarti tambah 600, 2,6, ditambah 8 new, berarti sudah 2 miliar 760 dalam waktu 7 bulan atau 8 bulan. Artinya itu kalau dibagi 8 ya kurang lebih sudah 350-an juta. Ya, belum lagi mingguan saya yang rata-rata 10 juta, bulanannya yang saat ini 40 juta, meskipun sebelumnya sudah sampai 400-500 juta. Ya, artinya kalau di rata-rata per bulan sudah di atas 400 juta. Seandainya nih Bapak Ibu menjadi saya, kira-kira dengan penghasilan seperti itu, beranikah mengambil keputusan seperti saya? Saya yakin banyak di antara kita yang tidak akan berani. Kenapa? Ya karena sudah nyaman. Ya dengan penghasilan seperti itu, tinggalnya di Jogja, yang relatif semuanya serba murah, saya kira sudah cukup berlebih. Tapi jujur saja sebenarnya, saya ini, ya dalam perjalanan saya di Sahabat Karet ini, tanggung jawab saya bukan hanya untuk saya sendiri. Saya tidak egois. Saya tidak hanya memikirkan saya sendiri, tapi faktanya semenjak ada perubahan, terutama di bulan Maret 2025 kemarin, adanya perubahan-perubahan yang dulunya breakaway dari 3 kali menjadi 1 kali, kemudian komposisi yang naik-naik, kemudian ada program baru brilian. Saya melihat perkembangan Sahabat Karet ini tidak seperti yang sebelumnya. Banyak yang kemudian amat sangat kecewa karena pencapaian yang tinggal sedikit sulit untuk diwujudkan karena sudah ada program baru. Ya, kemudian juga banyak sekali yang merasa kecewa ketika dia baru saja bergabung. Ya, bahkan uangnya juga bukan uang yang dia punya, tapi dia mungkin hasil dari menjual sesuatu, belum sempat menjalankan dengan sungguh-sungguh, baru beberapa saat sudah berubah ke program yang lain. Nah, itu bukannya saya cuekkan, saya abaikan, saya benar-benar perhatikan mereka, dan saya lihat pertumbuhan Sahabat Karet sudah merosot, karena dari mereka-mereka yang aktif sebelumnya, saya lihat kurang dari 50% mereka yang masih aktif. Sehingga mereka sudah mulai nih menjalankan bisnis-bisnis yang lain. Ya, ada yang menjalankan umroh, bahkan sudah pindah di network yang lain dan sebagainya. Nah, karena saya merasa sebagai founder Sahabat Karet, saya harus berpikir itu. Saya tidak hanya memikirkan diri saya sendiri. Saya mencoba melakukan komunikasi ya dengan manajemen. Ya, manajemen, saya nggak akan nyebut perusahaannya ya. Ya, dengan manajemen.
Ada beberapa hal yang sempat saya usulkan. Ya, yang pertama itu adalah apakah mungkin breakaway yang saat ini sudah satu bisa dikembalikan lagi menjadi 3 kali? Tidak mungkin. Apakah mungkin di program yang CH itu ada promo yang lebih menarik? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Katanya defisit. Nah, saat itu saya masih di PLC, sebenarnya tidak ada satu orang pun kecuali orang manajemen yang percaya bahwa perusahaan itu defisit sebenarnya. Karena kalau defisitnya perusahaan hanya berdasarkan laporan bulan ini masuk segini, bulan ini keluar segini, itu nggak masuk akal. Itu bukan begitu. Di network marketing laporan bukan hari ini, bulan ini masuk berapa, bulan ini keluar berapa. Karena sebenarnya pencapaian reward itu kan hasil tabungan-tabungan. Semua sudah ada alokasinya, yang itu mestinya bisa ditabung, baru ketika pencapaian, pada posisi pencapaian baru keluar. Tapi ya itulah resikonya network marketing yang pakai poin-poin. Network marketing yang pakai poin-poin ini kan banyak ngumpulin duit yang lama disimpan. Dan karakter manusia kadang-kadang kalau nyimpen duit lama ya lupa, kadang-kadang kepake, hilaf gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Jadi sebenarnya di BLC selain dari manajemen nggak ada yang percaya. Bahkan waktu itu sempat kita dengan salah satu anggota BLC sempat menanyakan, coba kalau memang defisit pakai audit akuntan publik, berapa uang masuk dari awal mulai sampai akhir dan berapa yang keluar, itu baru kita bisa percaya. Tapi ya sudahlah, kita anggaplah kita ini bodoh, kita percaya begitu aja, ya. Nah, sehingga kemudian dimunculkanlah program baru. Ya, itu program yang menurut saya ya nggak masalah sih. Saya pun move on-nya juga agak lama, karena di otak saya ini agak sulit untuk memikirkan bagaimana program baru yang lebih murah tapi bisa memberikan promo yang lebih rendah dibandingkan program lama yang lebih mahal, sementara promonya lebih tinggi. Itu kan secara nalarnya agak sulit saya melogika. Tapi ya sudahlah, masih ada teman-teman yang semangat, yang ini ya saya coba ikutin. Ya, dan ya alhamdulillah saya ini kalau berpikir sendiri ya prestasi saya juga ada di situ. Nah, tetapi setelah lama saya perhatikan, saya tidak hanya melihat mereka yang sukses, alhamdulillah, mereka yang masih semangat, syukur, alhamdulillah saya. Tetapi hampir setiap hari itu yang telepon, yang WA ke saya, isinya cuma keluhan-keluhan terus. Nah, disitulah kemudian saya mulai berpikir, apa ini solusinya? Ya, seperti saya sampaikan tadi, saya sudah memberikan usulan-usulan, semuanya ditolak. Bahkan saya memberikan usulan, oke, yang di program yang baru, peringkat jangan diturunkan, karena toh alokasinya sudah ada. Jadi ngapain kita di program lama, peringkatnya sudah tinggi, di program baru harus memulai dari nol, padahal alokasinya sudah dialokasikan. Kan nggak rugi juga, karena alokasinya sudah ada. Sehingga biar teman-teman memulai itu juga untuk amunisinya ada. Tapi itu pun ditolak, ya sudah. Ya, terakhir saya mengusulkan itu di bulan Juni. Meskipun sempat saya ditawari oleh manajemen bahwa khusus untuk saya peringkatnya dinaikkan 1 peringkat. Ya, waktu itu saya masih senior manager, mau diberikan khusus untuk saya jadi bronze. Dan demi Allah itu saya tolak. Karena apa? Saya ini bukan orang yang gampang disuap. Saya ini orang yang sangat percaya diri dengan diri saya sendiri, kemampuan diri saya sendiri. Dan apa yang saya perjuangkan bukan sedang memperjuangkan diri saya sendiri, saya sedang memperjuangkan tim. Kalau saya memperjuangkan diri sendiri, mah itu soal gampang. Tapi memperjuangkan tim, ya. Nah, maka setelah merenung dengan berbagai perubahan semenjak BLC nggak ada, semuanya menurut saya semakin tidak ada sarana untuk menyampaikan aspirasi dari mitra-mitra. Sehingga mungkin manajemen sangat leluasa untuk membuat program, ya, dengan bisikan-bisikan mungkin dari beliau-beliau berdua yang mungkin hadir hari ini. Ya, sehingga menurut saya program-programnya menjadi tidak rasional, ya, hanya menguntungkan perusahaan, sementara untuk mitra-mitra kayaknya kurang, ya, dan kadang-kadang membuat perubahan dan sebagainya lah. Nah, dari situlah saya semakin kuat keinginan saya untuk memberikan solusi kepada teman-teman. Ya, memberikan solusi kepada teman-teman. Karena kalau saya tidak memberikan solusi, tanggung jawab saya kepada mitra-mitra apa?
Saya sudah menikmati banyak memang dari usaha ini. Tetapi apakah kenikmatan saya itu membutakan mata saya terhadap mereka-mereka yang kecewa, terhadap mereka-mereka yang merasa putus asa? Tidak, ya. Saya tidak mau membutakan mata hanya karena saya diberikan banyak kenikmatan. Dan jangan kemudian menilai bahwa apa yang saya peroleh ini adalah karena kebaikan perusahaan. Bukan kebaikan perusahaan. Kita ini bermitra dalam posisi yang sama. Justru sebenarnya lebih baik kita daripada perusahaan. Kenapa lebih baik kita? Karena untuk kita terdaftar, kita keluarkan duit dulu. Kita memberikan keuntungan kepada perusahaan, kan? Kita bergabung itu memberikan keuntungan kepada perusahaan. Artinya, saya berkorban dulu. Kemudian setelah saya berkorban, saya harus bekerja dulu. Keluarkan duit, akomodasi untuk segala macam, keluar duit. Kalau nggak ada yang closing, ya itu resiko saya. Tidak diganti oleh kantor. Tidak diganti oleh kantor. Baru setelah ada yang closing, saya transfer ke kantor, berarti kantor mendapatkan keuntungan. Jadi kita itu memberikan keuntungan dulu untuk kantor. Baru kantor memberikan sebagian keuntungannya untuk mitranya, gitu ya. Bentar, ini saking bersemangatnya kadang-kadang dah. Gitu, jadi jangan kemudian mengkerdilkan diri kita. Bapak Ibu yang sukses di usaha ini adalah karena kerja kerasnya, karena perjuangannya, bukan karena kebaikan perusahaan. Kalau kebaikan perusahaan, banyak orang yang sudah gabung lebih dulu dari saya sampai hari ini zong nggak dapat apa-apa, dia nggak diberikan apa-apa, ya. Jadi semua adalah karena kita sudah berjuang di usaha ini sehingga layak untuk mendapatkan penghargaan, bukan hadiah semata-mata gratis yang tanpa ada perjuangan dan pengorbanan. Jadi jangan kerdilkan diri kita, hargai diri Anda sendiri. Bahwa Anda itu adalah orang-orang hebat yang saat ini berhasil. Tapi jangan kemudian kerdilkan diri Anda bahwa ini adalah karena kebaikan perusahaan. Mohon maaf, kita ini partner, kita ini mitra. Ya, kita ini partner, kita ini mitra, kita justru lebih banyak berkorban. Kenapa lebih banyak berkorban? Karena kita tidak akan mendapatkan apa-apa kalau kita tidak berjuang, tidak keluarkan ongkos transportasi, bayar HTM, mengundang dan sebagainya, nggak bercapai-capai, kita nggak akan diberikan apa-apa. Bahkan kita sudah bercapai-capai pun kalau kita tidak ada closing juga tidak diganti semuanya. Ini yang harus kita benarkan nih mindsetnya supaya teman-teman jangan mensubordinatkan dirinya, merendahkan dirinya, jangan. Ya, maka kita ini berpartner. Kita dengan perusahaan itu berpartner, bukan jadi karyawan. Jadi kalau dipaksa untuk ikut Zoom untuk ini, saya ini bukan karyawan. Independent business owner. Kenapa saya harus dipaksa-paksa? Di absen, di ini. Ngomong kosong lah yang begituan. Saya pun di Sahabat Karib, meskipun mereka mitra, mana ada yang pernah saya marahin? Mana pernah ada yang saya paksa-paksa? Nggak ada. Semua itu saya hargai. Karena meskipun saya founder Sahabat Karib, mereka tim saya bukan bos mereka. Mereka itu juga berjuang sendiri. Mungkin saya hanya membantu, kalau dibandingkan perjuangan mereka, saya membantunya sedikit, karena tidak mungkin saya membantu sekian banyak mitra-mitra saya. Ya. Itulah yang harus kita pahami. Jangan kemudian kita ini mengejat bahwa, wah ini gitu, saya dianggap kufur nikmat, tidak tahu berterima kasih, berkhianat, dan sebagainya. Seolah-olah keberhasilan saya, kesuksesan saya, apa yang saya peroleh adalah kebaikan perusahaan semata. Banyak, sekali lagi banyak yang sudah memulai lebih dulu dari saya tidak mendapatkan apa-apa, banyak. Ya, itu yang kita harus sadar, teman-teman. Nah, saya melihat kembali ke perkembangan dari perusahaan yang selama ini sudah 8 tahun saya tekuni, saya perjuangkan. Semakin lama saya merasa bahwa peran kita semakin ditipiskan, dinihilkan, ya, hanya dengan dimodali narasi-narasi yang menurut saya sih gampang dipatahkan. Maka setelah merenung panjang saya harus kasih solusi, dan solusinya sudah bukan lagi usulan-usulan, saran-saran, karena usulan dan saran itu sudah jelas tidak diterima. Maka solusinya adalah saya membuat marketing plan yang insya Allah kalau kita mau menjalankan, ini menjadi solusi bagi kegalauan teman-teman. Ya, bagi kegalauan teman-teman. Nah, maka saya korbankan diri saya.
saya korbankan diri saya dengan penghasilan saya yang ratusan juta itu, ya, dengan mengambil keputusan untuk berhenti. Ini bukan sebuah saya karena ambisi sama sekali, bukan, nggak ada ambisi, tapi ini adalah sebuah pengorbanan bagi saya supaya saya tidak dikatakan kufur nikmat. Karena orang kufur nikmat itu ketika diberi rezeki yang banyak, dia buta matanya dengan kegelisahan mitra-mitranya, dengan putus asanya mitra-mitranya. Itu orang yang namanya kufur nikmat. Maka supaya tidak dibilang saya kufur nikmat, saya membersamai mereka-mereka yang kecewa, saya membersamai mereka-mereka yang sedih, saya membersamai mereka-mereka yang sudah putus asa. Maka saya membuat sebuah marketing plan, dan saya putuskan untuk berhenti dan mulai menawarkan solusi melalui marketing plan yang sudah saya buat. Ya, jadi kronologisnya kira-kira begitu, dan yang lain-lain sebenarnya masih banyak, cuma nggak perlu saya sampaikan di sini, ya, kecuali itu secara offline, karena saya tahu bahwa ini juga pasti ada yang rekam, ada yang ini, dan itu akan menyebarluaskan gitu. Ya. Nah, dan saya sama sekali tidak pernah percaya dengan statement bahwa payout perusahaan 150%. Ya, saya sama sekali tidak percaya. Mana ada orang normal yang membuat perusahaan untuk rugi, ada nggak? Nggak ada. Pedagang pasar yang tidak sekolah pun tahu dia nggak mau buka dagang untuk rugi, itu nggak ada ceritanya, nggak ada. Berarti kalau ada statement bahwa perusahaan payoutnya 150%, ya itu statement yang sebenarnya mudah untuk dibantah. Ya, apalagi kita tahu owner beliau ini orangnya, saya pun kagum sebenarnya dengan kecerdasan beliau. Saya sangat kagum sebenarnya. Ya, prestasinya memang dahsyat beliau. Tetapi banyak statement yang menurut saya sih agak ini ya. Tapi udahlah, kita sudah close lah yang itu. Maka ya, karena kemarin marketing plan saya dibedah dan kemudian di spill dan dievaluasi dan dianalisa dengan sudut pandang yang berbeda, maka hari ini saya mau bedah marketing plan saya. Dan terima kasih Pak, dua wakil dari manajemen yang hadir, saya mau bedah marketing plan saya dengan sejelas-jelasnya. Ya, apakah marketing plan saya ini sulit, tidak menarik, tidak memberikan keuntungan, tidak layak diperjuangkan, dan sebagainya. 8 tahun saya menjalankan bisnis sebelumnya, saya paham betul bagaimana marketing plan-nya. Dan ketika saya membuat, tentunya saya juga membandingkan dengan marketing plan dari perusahaan yang sebelumnya saya ikuti selama 8 tahun, ya, itu. Dan tentunya saya yakin bahwa marketing plan saya insya Allah tidak kalah menarik. Ya, jadi dipahami bahwa tujuan saya membuat usaha ini bukan karena ambisi pribadi saya, karena kalau bicara ambisi pribadi saya hanya untuk harta, hanya untuk rezeki, maka tidak ada maka saya tidak perlu untuk harus benar-benar berkorban untuk itu. Bahkan juga ada yang mengatakan bahwa saya ini berkhianat. Siapa yang saya khianati? Kalau Anda memang merasa nyaman untuk menjalankan bisnis yang sebelumnya, jalankan, saya nggak memaksa. Ini hanya tawaran untuk teman-teman yang galau, yang gundah, yang sudah putus asa. Kalau teman-teman merasa yang gundah, yang galau, yang putus asa ini adalah angin segar, ya ayo kita kerjakan. Ya. Tapi kalau masih merasa nyaman di usaha yang sebelumnya, silahkan, tidak ada masalah. Dari dulu saya juga tidak maksa, karena saya sangat percaya, ya, segala sesuatu itu tergantung dari diri kita sendiri. Ya. Dan market, kalau saya bilang, market atau pasarnya ini bukan hanya mitra-mitra dari perusahaan lama, perusahaan di mana saya kemarin bergabung, bukan, marketnya masih luas. Ya, jadi nggak usah khawatir teman-teman, nggak usah khawatir. Ya, kalau Anda nggak tertarik pun saya nggak ada masalah, nggak apa-apa, dan saya tidak ada kekhawatiran sama sekali, nggak ada masalah. Ya, karena saya ini orang yang sulit untuk disuap, saya sulit untuk diiming-imingi, tapi saya orang yang punya prinsip, insya Allah, dan prinsip saya ini saya pegang teguh, karena selama saya memimpin sahabat karib, boleh ditanya, pernahkah saya menzolimi satu orang pun, merugikan satu orang pun, pernahkah saya memarahi satu orang pun? Nggak ada, nggak ada. Kenapa? Ya karena saya paham, memimpin itu tidak bisa dengan tangan besi. Ya. Memimpin itu harus dengan hati. Karena orang-orang yang saya pimpin bukan karyawan saya, bukan pegawai saya. Orang yang saya pimpin adalah mitra-mitra saya.
Itu yang harus dipahami. Ya, saya clear nih, tidak ada pengkhianatan. Siapa yang mengkhianati, justru saya berkorban untuk menyelamatkan teman-teman yang memang perlu untuk saya selamatkan, untuk saya bantu. Yang mereka sudah galau, pangkatnya, peringkatnya tinggi, perolehannya, rewardnya tinggi, tapi dompetnya rendah. Banyak sekali, sampai-sampai di tim saya ini peraih yang sudah miliaran itu sudah mulai beralih ke bisnis-bisnis yang lain. Karena apa? Kepepet. Ya. Nah, maka insya Allah ya, saya cukupkan untuk masalah itu. Saya sekarang mau bedah, karena marketing plan saya kemarin dibedah. Sekarang saya mau bedah marketing plan, dan dari versi saya yang menjelaskan, dan saya akan jelaskan secara lengkap. Silahkan disimak. Ya, nih. Bentar. Ya, bismillahirrahmanirrahim nih teman-teman nih, saya mulai membuka tentang marketing plan saya. Langsung saja ya, sebenarnya ada nggak yang sebelumnya? Bentar. Bukan close. Bentar, bukan itu. Balik lagi. Nah, teman-teman, inilah ya, saya mau jelaskan biar saya buka aja, nama perusahaannya adalah PT Bersama Kingsa Sejahtera. Ya. Nah, ini biar perusahaan ini sudah legal semua ya. Jadi ini kalau presentasi ini saya lewat aja next. Nah, ya. Nah, PT Bersama Kingsa Sejahtera ini modalnya kecil, benar-benar kecil. Resikonya juga kecil, dan tidak perlu tempat, tidak perlu stok produk, tidak perlu karyawan, dan waktunya fleksibel, bisa dikerjakan offline maupun online, tapi potensi rezekinya luar biasa, miliaran ya. Nah, inilah profilnya, yaitu PT Bersama Kingsa Sejahtera merupakan sebuah perusahaan dalam negeri yang bergerak di bidang penjualan langsung. Alamatnya ada di Jogja, Jalan Baturan Raya nomor 29B, Gamping Sleman, Yogyakarta, di kantornya. Visinya menjadi perusahaan yang amanah dan terpercaya dalam meningkatkan kesejahteraan umat melalui produk halal dan berkualitas, serta menyediakan peluang bisnis yang berkah dan berkelanjutan. Ya. Misinya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan peluang usaha yang halal, mudah dijalankan, dan sesuai syariah. Artinya kalau sesuai syariah nggak ada kebohongan-kebohongan, baik dalam penyampaiannya ataupun dalam bagi hasilnya. Ya. Nah, perusahaan ini sudah legal, SUPL-nya sudah ada, kita tergabung dalam Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia atau APLI, ya, di mana APLI adalah asosiasi yang tergabung dalam BFDSA, World Federation Direct Selling Association, dan PT Bersama Kingsa Sejahtera sudah menjadi anggota Kadin, Kamar Dagang dan Industri. Nah, bagaimana caranya nih? Nah, kita menganut sistemnya itu single ID. Jadi kita tidak mengenal yang namanya 1HU, 3HU, 7HU, dan sebagainya, tidak. Kita hanya sistemnya single ID, jadi satu usaha saja. Ya, jadi kalau mau bergabung bersama kita, caranya gampang, cukup registrasi saja 25.000. Apa yang akan didapat nanti? Yang didapat adalah marketing plan dan katalog produk yang semuanya dalam bentuk PDF yang langsung bisa diunduh ketika Anda membuka websitenya. Ya. Kemudian setelah itu bisa dilanjutkan dengan belanja paket produk. Paketnya luar biasa, paketnya itu murah banget. Ya, ada 5 pilihan. Yang pertama namanya Dreamer. Dreamer ini hanya 200.000 dapat satu produk, tapi dia bisa membangun 3 tim atau 3 jalur. Kalau Anda memang pengen yang lebih tinggi, ada paket di atasnya namanya Commuter, hanya 800.000 dapat 4 produk dan Anda berhak membangun 9 jalur.
Ya, bagi jago-jago closing ini kecil banget, apalagi cuma kita bermain di angka 200.000 keren. Ya, kemudian yang ketiga kita punya paket konsisten, ini 2.600.000 dapat 13 produk dan kita bisa membangun 27 tim. Yang keempat adalah strategis pilihannya ya. 8 juta kita dapat 40 produk dan kita bisa membangun 81 tim, serta yang terakhir adalah multiplier 24.200.000 mendapatkan 121 produk dan kita bisa membangun 243 tim. Tentunya ini tantangan nih bagi teman-teman yang memang punya jiwa leadership, membangun berapa tim, pengen terserah pilihannya ya. Nah, apa saja keuntungannya? Nih, penting nih. Apa saja keuntungannya? Nih, keuntungan yang pertama yaitu keuntungan penjualan paket yang akan diberikan harian. Jadi kalau Anda mau bergabung paket apapun, ketika Anda bisa ya mensponsori atau menjual paket Dreamer, maka Anda akan dapat 50.000, meskipun hanya 2.000, kita dapat 50.000. Kemudian ketika kita bisa menjual paket komiter yang hanya 800.000, kita akan mendapatkan 200.000. Ketika kita bisa menjual paket konsisten yang 2.600.000, kita akan dapat 650.000. Ketika kita bisa menjual paket strategis yang 8 juta, kita akan dapat 2 juta. Dan ketika kita bisa menjual paket multiplier yang 24.200.000, kita akan mendapatkan 6.050.000. Coba ya, ini tabelnya. Ya, menarik gak? Ya, tapi jadi kalau cuma closing 200.000 sih insya Allah semua orang bisa ya, karena kita modalnya kecil, risikonya otomatis juga kecil ya. Nah, kemudian keuntungan yang kedua apa? Keuntungan pengembangan, ini yang mingguan. Nah, karena kita ini menganut single ID, maka keuntungan pengembangan itu atau pasangan yang biasa teman-teman ketahui itu sama ya, tidak peduli closingnya paket apapun, itu akan pengembangannya sama, yaitu 50.000 per pasang. Nah, karena single ID ya, maka ini misalnya nih, Anda closing Dreamer, yang kedua closing apapun, mau Dreamer lagi juga boleh atau paket-paket yang lain ini, misalnya paket konsisten, maka ada pengembangannya Rp50.000. Kemudian Anda closing paket apapun, mau Dreamer, mau yang lain-lain, atau mungkin multiplier, Anda juga akan dapat pasangannya lagi Rp50.000. Jadi kalau Anda mengambil paket Dreamer, maka potensi Anda pasangannya itu per level ya, karena single ID, jadi itu per level sama dengan berapa? Kalau Anda Dreamer per level potensinya adalah 100.000. Dan kemudian ketika Dreamer, konsisten, multiplier masing-masing bisa mensponsori paket apapun, maka Anda juga akan dapat nih kembali pasangannya 50.000. Dan ini terus Bapak Ibu bisa tergantung mau berapa pasang yang terjadi ya, tidak ada batas kedalaman atau batas level. Nah, rumusnya untuk menghitung berapa sih keuntungan pengembangan per level, ada rumusnya. Karena Dreamer itu hanya membangun 3 jalur ya, 3 jalur nih, maka berapa potensi keuntungan pengembangan yang bisa kita peroleh, yaitu 3 dikurangi 1, berarti 2 kali 50.000, 100.000 per level, dan tidak ada batas kedalamannya. Kemudian kalau kita mengambil paket komiter bagaimana? Kalau kita mengambil paket komiter ya, berarti kita bisa membangun sampai 9 jalur. Paket apapun yang akan dipilih, maka kita pengembangannya tetap 50.000. Kemudian ada yang mengambil misal multiplier tetap 50.000. Dreamer semua yang 200.000-an juga sama 50.000. Ya, sehingga kalau kita mengambil paket komiter ya, paket komiter itu per levelnya Anda bisa dapatkan totalnya 400.000. Nah, itu warna-warna itu menunjukkan paket ya. Jadi itu. Kemudian nih, misalnya orang-orang yang kita sponsor itu masing-masing juga dia bisa mengembangkan juga ya, meskipun satu-satu semua ya, kita tetap akan dapat lagi 50.000, 50.000, 50.000 ya, maka per level 400.000. Jadi keren di bisnis ini. Seandainya nih kita hanya kenal Dreamer lah 200.000-an, ini bisnis receh nih yang dibagikan kecil katanya begitu ya. Seandainya Anda seorang Dreamer hanya 200.000 ya, kemudian bisa mensponsori, atau Anda seorang komiter lah sesuai dengan contoh ini, bisa mensponsori
satu orang, ya, satu orang nih saya cek sebentar, mensponsori Dreamer misalnya. Dreamer kan 200.000, Anda dapat 50.000. Tapi kemudian ketika Anda bisa mensponsori seorang Dreamer lagi, misalnya anggaplah ini Dreamer juga ya yang 200.000, maka Anda dapat sponsornya 50.000 plus pengembangan 50.000. Jadi mensponsori paket yang kecil 200.000, Anda akan dapat 100.000. Anda sponsori lagi, anggaplah itu hanya yang 200.000, maka Anda dapat sponsornya 50.000 dan Anda dapat pengembangan lagi 50.000, jadi dapatnya 100.000, 100.000. Sehingga Anda ketika mengundang ke seminar tidak perlu takut karena paketnya murah. Jadi kalau Anda undang orang banyak datang ke seminar, insya Allah semuanya closing. Anda tidak akan banyak nombok, sudah bayari undangan, sudah banyak-banyak, tapi karena paketnya jutaan, sehingga belum bisa closing, sehingga HTM-nya menjadi beban Anda. Tapi insya Allah dengan paket ini Anda undang banyak orang, Anda closing, Anda insya Allah HTM-nya aman, Anda pun masih ada uang sakunya. Kan bahasanya begitu, keuntungannya masih Anda dapatkan. Ya. Nah, jadi kalau komiter per level itu bisa 400.000. Karena rumusnya seperti apa? Dan ini tidak ada batas kedalaman. Ya, rumusnya seperti ini. Komiter itu membangun 9 jalur, berarti 9 dikurangi 1 kali 50.000, 400.000. Itu kalau ambil paket komiter. Nah, kalau paket di atasnya, tentunya juga lebih luar biasa. Ya, kalau paket di atasnya adalah paket konsisten membangun 27 jalur. 27 jalur itu mau yang 200.000-an juga nggak apa-apa. Ya, maka potensi Anda per level itu adalah 27 dikurangi 1, 26 kali 50.000, 1.300.000. Atau kalau paket strategis 81 jalur, ya, itu dikurangi 1, berarti 81, kurangi 1, 80, dikalikan 50.000, 4 juta. Dan paket paling tinggi multiplier 243 jalur. Ya, saya punya salah satu mitra saya yang hebat benar-benar, dia jago closing. Itu untuk membangun kayak gitu kecil banget, karena sebulan aja dia bisa closing sampai ratusan ya. Nah, multiplier itu 243 dikurangi 1, 242 kali 50.000. Kalau Anda ambil paket multiplier, potensi pengembangan per level Anda bisa 12.100.000. Dan kerennya di sini tidak ada batas level. Jadi kedalamannya nggak ada batas kedalaman, mau sampai kedalaman lautan Atlantik, Anda tetap akan dibayar. Ya, tuh. Coba bayangkan, renungkan dulu lah, kira-kira bisnis ini menarik nggak? Memberikan solusi apa enggak? Ini baru sampai nomor 2. Ya. Ada lagi keuntungan nomor 3 yang jauh lebih besar daripada keuntungan nomor 2, namanya prestasi. Ini juga mingguan. Besarnya berapa, Pak? Prestasi itu besar adalah besarnya adalah 50% dari keuntungan pengembangan yang diperoleh oleh mitra di bawahnya langsung. Baik itu sponsoran atau baik itu spillover, sama saja. Pokoknya yang penting yang di bawahnya langsung. Ya, jadi kalau yang mitra kita yang di bawah kita langsung bisa dapat keuntungan pengembangan, maka kita akan dapat 25.000 atau 50%-nya. Ya, 50%-nya. Nih. Ilustrasinya gini, Anda hanya seorang Dreamer yang 200.000, hanya modal 200.000 Anda. Kemudian Anda bisa sponsori seorang Dreamer juga, ya. Anda juga bisa sponsori, anggaplah 3 ini contohnya, Anda bisa sponsori seorang Dreamer, Anda bisa sponsori seorang komiter, dan sponsori seorang multiplier. Nah, ketika seorang Dreamer itu dia bisa membangun 3 tim, 3 jalurnya terbangun, atau misalnya baru 1, kemudian dia jalur yang keduanya sudah terbentuk, maka dia akan mendapatkan pengembangan. Seorang Dreamernya akan dapat pengembangan berapa? Tadi Rp50.000. Nah, apa yang Anda dapatkan? Anda akan mendapatkan prestasi besarnya 50%-nya, yaitu Rp25.000. 50%-nya. Kemudian seandainya seorang Dreamer itu mampu membangun 1 jalurnya lagi, maka dia akan mendapatkan pengembangan lagi 50.000. Dan apa yang Anda dapatkan? Anda juga akan mendapatkan lagi Rp25.000 karena 50%-nya. Ya, karena 50%-nya. Kemudian kalau yang sebelahnya tadi komiter. Jadi kalau yang Dreamer tadi kan per levelnya hanya 100.000. Nah, berarti kalau Dreamer itu mendapatkan keuntungan pengembangan per levelnya 100.000, Anda kebagian separuhnya 50.000. Nah, kalau seorang
komiter itu membangun 9 jalur. 9 jalur tadi per level potensinya adalah 400.000. Maka ketika dia bisa membangun 9 jalur 400.000, Anda juga akan dapat separohnya 200.000. Apalagi kalau yang closingan kita adalah seorang multiplier. Multiplier itu bisa membangun 243 jalur tadi yang potensinya pengembangan per levelnya bisa 12 juta. Maka ketika seorang multiplier mendapatkan keuntungan pengembangan 12 juta 100, Anda juga kebagian separohnya 6 juta 50. Jadi seorang dreamer yang modal 200.000 pun kalau dia bisa sponsori, dia cepat akan mendapatkan keuntungan pengembangan yang besarnya lebih gede daripada keuntungan pengembangan. Ya, ini kalau saya live TikTok tak kasih tepuk tangan ini. Ya. Keren nggak? Kayak gini. Ya, kita nggak kenal poin ya di bisnis ini. Saya nggak kenal poin karena poin itu biasanya itu banyak hitungan tersembunyi ya, keuntungan yang untuk perusahaan yang sebenarnya tersembunyi lah gitu ya. Nah, ini nggak ada poin, makanya kita transparan syariah bener ya. Nih, kemudian ketika ini berkembang lagi ada pengembangan, maka yang si dreamer itu dapat pengembangan 50.000. Anda juga kebagian lagi 25.000. Ternyata yang sini berkembang lagi. Ya, si dreamer ini dapat pengembangan 50.000, Anda juga dapat lagi 25.000. Demikian juga si komiter yang tengah itu ketika dia bisa membangun timnya dan seterusnya ya. Kemudian yang si tengah itu ketika dia bisa membangun timnya seperti ini ya, 9 jalurnya, maka Anda akan kebagian lagi berapa? 200.000. Ya, keren nggak? Keren banget. Apalagi yang komiter ketika dia juga bisa berkembang lagi, Anda juga punya potensi untuk mendapatkan 50%-nya dari 2.100.000 tadi adalah 6.050.000, dan luar biasanya itu terus tidak ada batas level. Jadi kita itu nggak ada batas-batasan ya, hanya tanpa batas level, dan besarnya juga coba lihat, dahsyat nggak? Dahsyat. Apalagi Anda seorang dreamer bisa mensponsori multiplier semua, maka potensi per level Anda untuk prestasi bisa 18.150.000. Ya, nih. Dari sini saja kita sudah bisa lihat betapa dahsyat potensi rezeki yang bisa kita peroleh ketika kita menjalankan usaha ini, meskipun hanya dengan modal 200.000 rupiah. Ya. Nah, kemudian nih masih ada yang keempat lagi, yaitu pembinaan. Ya, pembinaan itu 5 generasi dan ini bulanan. Ya, bulanan 5 generasi. Kita tahu kan 5 generasi. Nah, ketika generasi 1 sampai generasi 5 kita ada yang bisa mensponsori paket dreamer, maka kita akan kebagian nih 1.500. Kalau generasi 1 sampai 5 kita ada yang bisa mensponsori paket komiter, kita akan dapat 6.000. Dan kalau generasi 1 sampai generasi 5 kita ada yang bisa mensponsori paket konsisten, kita akan dapat 19,5. Dan kalau dari generasi 1 sampai generasi 5 kita ada yang bisa ya menjual paket strategis, maka kita akan dapat 60.000. Dan kalau ada yang bisa menjual paket multiplier, maka kita akan kebagian 181.500. Dan di sini khusus untuk generasi ada syaratnya. Syaratnya adalah wajib melakukan repeat order, dan repeat ordernya kita ini hanya mengenal repeat order tunggal, yaitu 175.000 rupiah. Tidak ada repeat order yang paket-paket yang lain, tidak ada. Ya, cukup repeat order. Dan luar biasanya dari repeat order yang hanya 175.000 rupiah itu, kita juga nanti akan masih mendapatkan keuntungan atau royalti 15 level. Nanti kita jelaskan. Sekarang saya mau jelaskan pembinaannya dulu. Ya, ilustrasinya seperti ini. Anda, ya, kalau generasi itu tidak ada batasan jalur ya, artinya generasi itu bebas. Anda bisa sponsori berapa orang. Nah, kerennya di bisnis ini, Anda hanya sponsori 1 orang pun, Anda bisa berpotensi untuk mendapatkan penghasilan yang besar. Tidak harus mensponsori banyak orang, 1 pun Anda bisa. Tapi tentunya kalau 1 pun juga bisa dapat rezeki banyak, tentu Anda juga pengen mensponsori 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya. Nah, ini contoh hanya mensponsori 1 orang. Artinya generasi satunya hanya 1 orang. Ya, Anda tidak bisa mensponsori lebih dari 1 orang.
Tapi orang ini, meskipun mungkin dia dreamer, tapi orang ini hebat, dia jago closing, dia bisa mensponsori banyak orang. Maka ketika generasi satu ini bisa mensponsori, misalnya ini pakai dreamer, ya maka Anda kebagian 1.500. Kalau dia bisa sponsori nih paket komiter, maka Anda akan dapatkan 6.000. Kalau dia bisa sponsori paket konsisten, Anda akan dapat 19.500. Kalau dia bisa sponsori paket strategis, Anda akan dapat 60.000. Dan kalau dia bisa sponsori paket multiplier, Anda akan dapat 181.500. Dan begitu seterusnya, setiap dia bisa sponsori, Anda akan dapat terus nih, karena di generasi satu Anda bisa sponsori, Anda akan kebagian terus. Keren nggak? Meskipun Anda hanya pakai dreamer 200.000 rupiah. Ya. Nah, kemudian nih, orang-orang yang disponsori generasi satu namanya generasi 2. Ketika generasi 2 juga bisa mensponsori, seandainya pakai dreamer, Anda dapat lagi 1.500. Ini bisa sponsori paket multiplier, Anda kebagian 181,5. Ini ada yang bisa sponsori paket konsisten, Anda akan dapat 19,5. Ada yang mampu sponsori paket komiter, Anda akan dapat 6.000. Ada yang bisa sponsori paket strategis, Anda akan dapat 60.000. Bayangin. Besar nggak itu? Ya. Nah, itu orang-orang yang disponsori oleh generasi kedua namanya generasi ketiga. Dan ketika generasi ketiga bisa mensponsori lagi berapapun banyaknya, Anda juga akan kebagian nih. Kalau komiter, Anda bisa kebagian 6.000. Kalau yang disponsori paket dreamer 1.500. Yang disponsori paket strategis konsisten, Anda dapat 19,5 dan seterusnya. Kemudian itu yang disponsori generasi 3 namanya generasi keempat. Generasi keempat bisa sponsori, ya, sponsori paket dreamer 1.500, sponsori paket multiplier Anda dapat 181,5. Sponsori paket komiter Anda dapat 6.000. Dan generasi 5 nih terus 1.500. Generasi 5 mensponsori, Anda masih dapat terus. Tuh, bayangin. Coba kira-kira ini rezeki besar apa kecil? Main 200 ribuan nggak bisa kaya. Ya, jadi ya karena marketing plan saya dibedah orang lain yang nggak paham, jadi saya terpaksa harus sampaikan itu semua, ya. Nih, itu baru keuntungan pengembangan. Sekarang dari repeat order, berapa repeat ordernya tadi? 175.000. Coba bandingkan nih 175.000-nya. Ya, 175.000 pun Anda masih akan dapat cashback 35.000. Selain cashback 35.000, Anda akan dapat royalti 15 level, di mana level 1 sampai 5 Anda akan dapatkan 4.000, level 6 sampai 10 Anda dapat 3.000, level 11 sampai 15 Anda dapat 2.000. Ilustrasinya nih yang menarik. Di bisnis ini kita anggaplah nggak kenal yang namanya paket-paket yang lain, kenalnya hanya dreamer yang 200.000. Semua 200.000 aja, dreamer, duplikasi dreamer. Nggak ada paket-paket yang lain. Ilustrasinya untuk 15 level seperti apa? Seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Seorang dreamer maksimal level pertama hanya 3 karena dia hanya mampu membangun 3 jalur. Nah, dan 3-3-nya dreamer semua, berarti mereka hanya membangun 3 jalur semua, maka 3 kali 3 menjadi 9. 9 orang ini dreamer semua, 200 ribuan, kita nggak kenal angka-angka yang besar lah. 200 ribuan semua, dan ketika mereka juga bisa sponsori 200 ribuan semua, maka 9 kali 3 berarti 27. 27 orang ini masing-masing mensponsori 3 jadi 81 dan seterusnya. Coba lihat berapa hasil ketika 15 level hanya dengan uang 200.000, repeat order cuma 175.000, potensi di 15 level adalah 43.135.653.000. Ya, saya sering dulu di perusahaan saya sebelumnya, saya kalau presentasi 15 bulan dapat 3,67 miliar, ya terlalu jauh kalau dibandingkan, ya padahal di sana lebih mahal. Tuh, teman-teman, ya ini ilustrasi dreamer, duplikasi dreamer hanya 200.000 rupiah. Coba ilustrasi yang lain nih. Seandainya Anda seorang komiter, satu-satunya di bisnis ini hanya Anda sendiri yang mengambil paket komiter, yang lain dreamer semua 200 ribuan. Komiter itu 800.000 dan semua orang-orang ini hanya mampunya 200 ribuan.
Coba, level satunya Anda 9 khusus untuk Anda, tetapi yang lain 9 orang ini dreamer semua, jadi mereka hanya membangun tiga jalur, 9 kali 3, 27 kali 3, 81 dan seterusnya. 15 levelnya angka berapa? 129 miliar 411 959 juta ribu, ya. Jadi miliaran, Pak. Hanya 200 ribu. Ya, Anda sendiri yang 800 ribu, yang lain cuma 200 ribu. Coba, closing 200 ribu berat apa tidak? Ya, nih, ini bisnis 200 ribuan bukan bisnis jutaan ya. Kemudian kalau Anda multiplier nih, karena Anda orang hebat nih, merasa wah aku jago closing, ambillah paket multiplier yang 24.200.000. Ternyata yang di closing semua orang yang cuma mampunya hanya dreamer saja. 200 ribuan nggak apa-apa, yang di sini hanya multiplier yang paling tinggi cuma Anda, yang lain paket kecil semua. Lihat potensinya, saya nggak akan ngitung sampai 15 level, meskipun tetap 15 level. 5 level saja potensi rezeki Anda berapa? Ini duit, nggak perlu ninggal jaminan, ya. Tuh, ini baru 5 level, 15 levelnya berapa? Hitung sendiri nanti, ya. PR. Kemudian, kalau keren ini, komiter, duplikasi komiter, jadi kenalnya angka 800 ribu, nggak kenal yang lain, 800 ribu semua misalnya. Dan ini orang-orang hebat, 5 levelnya saja, berapa sudah hasilnya? 1/4 miliar lebih, itu baru 5 level. 15 levelnya berapa? Ya, coba. Kita ini ternyata sebenarnya kalau kita ini apa adanya, semua dibagikan, tidak perlu ada yang disimpan-simpan, yang kita dapatkan bisa banyak sekali sebenarnya. Dan saya membayangkan kalau marketing plan ini saya jalankan 8 tahun yang lalu, hari ini penghasilan saya mungkin sudah puluhan miliar per bulan. Ya. Nih. Kemudian ada yang terakhir apresiasi. Kita ada apresiasi, tapi apresiasi ini bagi kita ini hanya sekedar untuk prestis saja. Ya, apresiasi peringkat RO. Karena tadi kita lihat 5 bahannya dreamer aja 15 level sudah puluhan miliar. Jadi ini hanya peringkat. Jadi orang jangan sampai terkecoh ketika di kita ini Anda punya penghasilan 5 juta 3 bulan berturut-turut, Anda berhak mendapatkan PIN seorang junior leader. Ini hanya dari RO yang 15 level tadi. Artinya ketika Anda menggunakan PIN seorang junior leader, dilihat orang, sudah kelihatan, oh ini orang punya penghasilan minimal 5 juta, pasti lebih karena masih ada pembinaan, masih ada prestasi, masih ada pengembangan. Ini yang dihitung hanya dari RO. Keren nggak? Jadi pakai PIN bisa gagah, jangan hanya pakai seragamnya yang ada tulisannya yang keren tapi duitnya nggak ada. Ya, kan banyak tuh yang tim saya yang buat saya sedih adalah pakaiannya keren tapi ketika nah ini nggak ada duitnya ya. Nah, kemudian ketika penghasilan kita sudah mencapai 25 juta sebulan 3 bulan berturut-turut, berhak mendapatkan PIN lagi. Namanya PIN-nya adalah senior leader. Jadi ketika lihat, wih, orang ini pakai PIN senior leader, sudah kelihatan penghasilannya minimal 25 juta. Ya, di situ ada dapatnya apresiasinya berapa? 50 juta atau mau motor plus BPKB. Ya, duit juga boleh sih, nggak harus itu duit. Kita nggak ada yang lain, semua transfer, ya nggak ada virtual kita. Ya, mohon maaf, kita syariah ya, begitu kerja ya dapat duit lah. Ya. Kemudian yang ketiga, ya ini karena saya diserang marketing plan saya sih soalnya. Ya, yang ketiga eksekutif leader. Ketika seorang eksekutif leader pasti bisa dipastikan penghasilannya minimal 150 juta. Jadi pakai PIN itu gagah beneran. Ya, apresiasinya 300 juta dan seterusnya lah ya. Nih, ya kalau penghasilan Anda sudah 2,5 miliar per bulan nih king leader. Padahal 15 level aja 43 miliar. Jadi 2,5 miliar per bulan itu bukan perkara yang sulit untuk bisa diwujudkan, insya Allah. Ya, nih totalnya berapa? 8 miliar 360. Ini sekedar apresiasi saja, apa? Sekedar untuk prestis saja, ya, karena yang lain-lain sebenarnya jauh lebih besar. Masih ada lagi nih, ya, apresiasi bagi orang-orang yang jago closing, ya, vacation tahunan.
Kalau dalam 1 tahun Anda bisa closing paket Dreamer sejumlah 500, maka Anda akan dapat apresiasi 5 juta uang. Ya, karena ini untuk tur ya kemana ya. Kemudian kalau Anda dalam 1 tahun bisa closing nih 150 orang komiter, maka Anda bisa mendapatkan apresiasi 10 juta. Ini untuk vacation ya. Kalau dalam 1 tahun bisa closing 60 konsisten, Anda dapat 20 juta. Closing strategis 40, Anda bisa mendapatkan 50 juta. Dan kalau closing paket multiplier 25 saja, Anda bisa dapat apresiasi 100 juta. Ya, sebenarnya saya bisa batasi ini. Sudah maksimal ini, mau closing berapa lagi, tambah berapa lagi, saya nggak kasih juga bisa. Tapi saya nggak mau, saya mau fair. Ya, maka saya kasih keterangan ini, berlaku kelipatannya. Kalau Anda setahun bisa closing 50 multiplier, Anda berhak mendapatkan 200 juta. Kan jago closing 25 multiplier yang hanya 24 juta 200, setahun 25 nggak, bukan perkara sulit. 50 tak kasih 200, bukan mentok hanya itu. Kan sering ini kita mentoknya hanya ini dah, dan nambah-nambah lagi. Bisa saja saya bikin kayak gitu, tapi saya nggak mau. Ya, maka berlaku kelipatannya. Bahkan kelebihannya, sisanya masih kita hitungkan untuk paket Dreamer. Jadi misalnya Anda bisa closing 30 multiplier, yang 25 dapat 100 juta, sisanya 5 itu kan kalau multiplier kan produknya 121, berarti 121 kali 5 berapa? 605 itu kalau di Dreamer itu bisa dapat 1, berarti Anda kalau bisa closing 30 multiplier dapatnya 105 juta. Keren nggak? Jadi kita ini fair, hitung-hitungannya jelas, nggak ada yang diumpet-umpetin. Perusahaan nggak mau pegang duit lama-lama karena itu godaan manusia di situ. Ya, godaan manusia di situ. Ya, dah cukup itu presentasinya ya. Alhamdulillah teman-teman ya. Jadi ini saya sangat bersemangat ketika saya membahas itu, tapi meskipun di awal tadi saya seperti sebenarnya ketika saya mengambil keputusan untuk berhenti dari perusahaan lama, tapi ketika saya mempresentasikan marketing plan saya sangat bersemangat. Kenapa? Karena marketing plan saya ini insya Allah, marketing plan yang saya buat ini insya Allah ini memang akan memberikan solusi kepada teman-teman yang saat ini galau. Kalau mereka yang tidak galau, mereka yang hebat-hebat, silahkan lanjutkan, tidak ada masalah. Ya, tetapi kalau orang meskipun tidak galau, tapi punya pemikiran seperti saya, bahwa banyak mitra-mitranya, banyak timnya yang galau, dan dia mau juga berjuang bersama-sama saya, ya oke. Tapi kalau tidak pun, tidak ada masalah. Dan saya tidak perlu kemudian bingung, harus begini-begini, saya nggak bingung. Ya, nah teman-teman, dan terakhir, bahwa saya sudah berada di sebuah usaha sendiri dan saya sudah punya tim yang siap untuk berjuang. Kalau teman-teman tidak bergabung bersama saya, tidak ada masalah, tetapi artinya setiap orang yang terlibat dalam perusahaan masing-masing punya keinginan untuk mensosialisasikan program ini kepada banyak orang. Jadi seandainya nanti di lapangan kita berbenturan, ya, ada kemudian mitra-mitra kita dari Kingsa ini yang kemudian mempresentasi teman-teman yang dari perusahaan yang sebelumnya, jangan kemudian diributkan. Biarkan itu mereka di lapangan itu saling memilih. Hak mereka untuk menentukan masa depan. Tidak perlu galau, tidak perlu kemudian diteleponi, diiming-imingi dan sebagainya. Ya, udahlah. Kalau kita ini fair saja, jalankan usaha ini masing-masing, dan saya sudah tidak akan membicarakan perusahaan saya sebelumnya lagi, kecuali disenggol-senggol lagi. Ya, karena saya ini juga bukan tipe-tipe ini, saya juga fighter juga. Ya, sama-sama. Jadi kalau sudah selesai, jangan katakan saya ini berkhianat, justru saya mengambil keputusan untuk berhenti dari perusahaan lama dengan meninggalkan berbagai kenikmatan yang saya punyai untuk membentuk sesuatu yang baru, itu karena saya tidak mau berkhianat kepada teman-teman yang saat ini putus asa, kecewa, sakit hati, dan sebagainya. Kalau teman-teman yang tidak putus asa, mereka yang tetap bersemangat, mereka yang tetap berjuang, silakan, masih ada yang siap membimbing. Justru kita berbagi peran dengan teman-teman yang masih mau bersemangat di tempat yang lama, sementara teman-teman yang lemes, kita dengan tim-tim yang ada siap membantu juga Anda untuk bangkit dari masalah-masalah Anda. Gitu dari saya, terima kasih itu sebagai klarifikasi. Ya, dan kalau ada pertanyaan, saya tidak akan ada tanya jawab di sini. Tapi kalau teman-teman pengen tahu lebih jauh, pengen tahu lebih dalam, boleh hubungi
mentor-mentor yang sudah ada di usaha Kingsa ya. Begitu Mbak Novi, terima kasih ya atas teman-teman yang sudah mengikuti ini. Saya kembalikan ke Mbak Novi dan akhirnya dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.